Jadi siapa yang disebut murid? Orang-orang yang mempunyai karakter di ayat ini dan bersifat dengan sifat-sifat yang ada di situ. Ya, sifat sabar tadi ya. Tidak menginginkan dunia dan segala macamnya. Lama duduknya gitu. Ada perasaan gitu nggak? Dulu awal-awal sampai sekarang. Ya. Itu yang menggoda siapa? Nafs. Katakan kepadanya, nafs, kamu tenang, kamu bertahan di sini. Ya. Kalau di ujung ayat itu kan wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, jangan kamu memandang mereka rendah kira-kira begitu karena kamu menginginkan dunia. Taib. Jadi siapa yang disebut murid? Man kanat fihi hadhil jumlah wattasafa bihadhihi sifah. Jadi siapa yang disebut murid? Orang-orang yang mempunyai karakter di ayat ini dan bersifat dengan sifat-sifat yang ada di situ. Ya, sifat sabar tadi ya. Tidak menginginkan dunia dan segala macamnya. Fahuwa abadan muqbilun 'ala Allah Ta'ala wa ta'atih. Dia setiap saat berkiblatnya kepada Allah dan taat. Muwallin an ghairihi, berpaling dari selainnya, yasma' min rabbih azza wa jal faya'mal bima fil kitab was sunnah. Ini kata-kata inti nih. Jadi ciri-ciri salik itu dia mendengarkan kalam Allah dari Quran, kalam Rasulullah dari sunnah, lalu beramal. Maka kata Imam Junaid, ilmuna muqayyadun bil kitab dan sunnah. Ilmu kita dia erat dengan kitab dan sunnah. Jadi tidak benar sufi itu beramal dengan mimpi, nggak ada. Kita nggak beramal dengan mimpi. Kita amalnya pakai Quran dan sunnah. Mimpi, ilham itu cuma penguat Al-Quran dan sunnah. Quran dan sunnah sebenarnya nggak perlu dikuatkan. Penguat Quran dan sunnah yang kita yakini. Berarti latihan-latihan itu kalau antum kemudian dapat mimpi, merasakan pengalaman rohani, itu untuk menguatkan yakin. Liyakuna minal muqinin. Sama seperti Sayyidina Ibrahim. Atau Sayyidina Ibrahim mengatakan liyatma'inna qalbi. Kita kan nggak ada kan yang meragukan Quran. Cuma kalau dibawa ke diri antum mulai ragu. Gitu. Itulah gunanya berthariqah. Wa yasumma amma siwa dzalik, dia berusaha untuk menghindari yang lain. Wa yubsir bi nurillahi azza wa jalla fala yara illa fi'lahu fi. Ya. Orang ini mencoba untuk melihat hanya dengan nur Allah. Wah, berat kan ini? Wah, ini panjang nih ceritanya. Ini yang disebut oleh beliau, pengalaman beliau selama lebih dari 20 tahun. Berriadah. Enggak merhatiin orang, dia cuma merhatiin dirinya. Fa'ahrakta, kita loncat aja. Fa'ahrakta kullama hunalik. Kamu bakar secara maknawi selain itu. Itu sebabnya Imam Sya'rani, karena dia bangga dengan karyanya, karena sudah masyhur dengan karya kitab, datang ke Imam Ali Al-Khawas. Udah ratusan gurunya, tapi hanya satu gurunya yang bisa bikin dia futuh. Kebuka hijab dari dirinya. Guru yang lain sungkan sama dia. Kalau guru sungkan sama murid, ya murid merasa dirinya sesuatu. Guru mana nih yang berani ngomong? Al-Imam Ali Al-Khawas. Nggak bisa tulis baca, tapi apa yang dibaca Sya'rani kebaca sama dia. Maka kata Imam Ali Al-Khawas, ahrik jami'a kutubik au tasaddaq 'alal fuqara. Au bi'ha wa tasaddaq 'alal fuqara. Kamu bakar semua buku-bukumu yang kau banggakan itu, atau jual, hasilnya berikan ke fuqara. Ketika dia membakar, sebagian dia jual, di saat itulah dia membakar semua ego, semua sifat buruk dalam dirinya. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, orang kalau belum matang nulis buku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya dia ingin cari kekayaan dari buku itu. Ya mohon maaf. Boleh secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat ini jadi masalah. Buktinya nanti kalau ada orang yang mencoba, kita nggak menghalalkan orang plagiat ya. Dia cetak sama orang tanpa izin, udah ngamuk-ngamuk, ini tanda udah nggak ikhlas. Emang itu ilmu ente, ya? Imam Bukhari sampai sekarang kitabnya dicetak orang, beliau dapat $1 nggak? Nggak ada. Marah nggak beliau? Nggak ada tuh, orang udah meninggal, malah enak di sono. Seandainya semua orang yang punya buku hari ini tahu
Kalau bukunya diplagiat orang, copyrightnya disembarangin orang, dia akan senang dikubur. Pasti dia bilang, semua bukuku aku akan wakafkan, seandainya mereka tahu. Tapi kan mereka nggak mau tahu. Ya boleh-boleh aja sih antum mau kaya dengan buku antum, boleh. Tapi emang itu punya kita. Emang ilmu yang ada di situ ilmunya kita. Ya, pasti bukan. Buktinya antum bisa lupa, itu bukan punya kita. Ya, apalagi kalau kita habis baca baru tahu, ya. Nah, di sini dia sebutkan makomat. Jadi dia cerita tentang makomat. Makomat. Nah, sampailah kepada fala yakhtar hamda ibadillah wa yatahabbab ila rabbih bi kasratin nawafil. Dia enggak terobsesi lagi dengan like-nya orang, ya. Banyak follower, no, ya. Bagi dia enggak penting. Mau ada follower, mau ada like, enggak ada urusan. Wa yatahabbab ila rabbi bi kasratin nawafil. Dia mulai banyak latihan salat-salat yang sunnah, zikir-zikir sunnah. Mukhlishan lillahi ta'ala, berusaha ikhlas hatta yasila ila Allah, sampai wusul ke hadirat Allah. Wa yahsul fi zumrati ahbabillahi ta'ala wa muradih. Lalu dia diundang, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintai Allah dan yang diinginkan Allah. Berarti pilihan toh. Berubahlah statusnya dari murid menjadi murad. Fahina idzin yusamma muradan. Maka saat itu dia bernama murad, bukan murid lagi. Kalau murid dia yang mengejar, kalau murad Allah yang langsung kasih.